SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bisa yang agak mudah-mudah, agak maju sedikit. Antum ya, maju. Ayo. Monggo. Nanti tak kasih dalil keutamaannya nanti. Rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Waqid Al-Laitsi, dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, jaa salasatu nafarin, datang tiga orang itu datang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Waktu itu Nabi fil majlis, di majlis. Kemudian tiga orang itu, satu ke tempat yang paling terdepan, waktu tempatnya kosong, yang satu di belakang, paling belakang, yang satu pulang. Rasul nanya, ala akhbirukum bi, adapun salah satu dari tiga orang ini, yaitu yang dicari ada yang kosong lalu dia menempati tempat yang kosong, amma ahaduhuma awa ilallahi fa Allahu ilaih. Yang satu ini ke tempat yang apa tadi, yang ada kosong tadi itu, dikarenakan mengharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun memberikan rahmat kepadanya. Amma tsani, adapun yang kedua, dia adalah istahya minallah fastahyallahu min. Yang kedua itu malu, sungkan kepada Allah, maka Allah pun malu kepada mereka. Wa amma tsalis, adapun yang ketiga, fa'arada, dia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi hadzal hadis, di dalam hadis ini adalah syarafun, kemuliaan, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Karena apa? Karena pertimbangan orang itu dikatakan mencari rahmatnya Allah dan malu kepada Allah dan berpaling dari Allah, tolak ukurnya apa? Majelis ilmu. Yang kedua, fihi fadilatu, keutamaan apa itu? Menempel atau memenuhi tempat-tempat yang kosong di majelis ilmu. Itu yang ngomong siapa tadi? Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi ada keutamaan untuk menempati tempat-tempat yang kosong. Nggih, mohon maaf nggih, saling nasihatin. Baik, tema kita adalah bahas hati yang sakit. Bahasa hati yang sakit itu berarti ada pertanyaan, asal hati kita itu sehat atau sakit? Gitu ya. Kalau dibahasakan hati yang sakit, asal hati manusia itu adalah sehat. Ini satu, dan kita jawab langsung. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Amradul Qulubi wa Shifa'uha, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Amradul Qulubi wa Shifa'uha, kata beliau, aslul qalbi, asal hati,
itu khuliqat limahabbatillahi wa ibadatihi. Utawi asal hati itu adalah diciptakan hanya untuk mencintai Allah dan mentaati Allah. Berarti asal hati itu sehat apa sakit? Sehat. Karena hati itu diciptakan hanya untuk mencintai Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Jadi fungsi hati pada asalnya adalah untuk mencintai Allah dan supaya beribadah kepada Allah, dan ini sehat. Dan kata beliau, wa hadhi fitratun fatarallahu alaiha, dan itu adalah sudah fitrah hati. Allah telah memfitrahkan hati supaya hati itu mencintai Allah dan supaya hati itu beribadah kepada Allah. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menunjukkan bahwasanya asal hati manusia itu adalah sehat. Jelas ya? Kemudian saya mencari kira-kira ono dalile apa ora iki. Kemudian saya hubungkan dengan beberapa hadis Nabi, di antaranya hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fahabawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Ini bisa diambil sebuah kesimpulan, berarti asal anak itu dilahirkan dalam posisi hatinya itu sehat. Maksudnya itu bukan sehat secara fisik, bukan, tapi memang sehat karena di atas fitrah. Mana fitrah? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu yang jadi porosnya itu adalah hati. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi di atas Islam, berarti di atas kebenaran. Maka kedua orang tua lah yang menjadikan hatinya nggak benar, itu orang tuanya. Maka ini bisa disimpulkan senada dengan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berarti asal hati itu sehat. Asal hati itu sehat. Siapa yang bikin sakit? Ya kita, pemiliknya. Pemiliknya. Ini satu. Yang kedua, hati, kan ini obat ya, obat hati yang sakit. Ini berarti kita langsung masuk lagi masuk ke poin yang kedua. Kira-kira sakitnya hati itu mana? Itu kan obat hati yang sakit. Sakit hatinya itu yang mana? Katanya ada hati yang sakit tuh. Hati yang sakit. Atau sebelum kita membahas sakitnya di mana ya, kita bahas dulu hati yang sakit. Bahasa sakit itu berarti ada nggak hati yang sehat? Faljabi ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di Ad-Da'u wa Dawa dan Ibnu Rajab di beberapa kitab beliau menyebutkan anna qalbal insani kajasadil insan. Hati manusia itu persis dengan jasadnya manusia. Manusia itu jasadnya ada yang mati, ada yang sakit, dan ada yang sehat. Sebagaimana hati itu ada yang sehat, ada yang sakit, dan ada yang mati. Persis. Jadi hati ini ada hati yang sakit, Pak, dan ada hati yang sehat, dan ada hati yang mati. Sebagaimana badan juga begitu.
juga begitu. Tapi nggak tahu hati kita ini yang mana ini, apa sehat, apa sakit, apa mati. Kalau badan, insya Allah tahu Pak ya, soalnya wis dicek terus Pak ya, dicek terus nang dokter kan, kemudian selalu dijaga, dijaga, baik dari makanan, pola makan, atau dari hal-hal yang biar nggak sakit lah. Cuma untuk hati ini kita belum tahu ini sakit nggak hati kita ini. Insya Allah kita akan kaji di pembahasannya. Berarti kita udah masuk dua poin ya. Masuk poin pertama tadi apa? Asal hati. Yang kedua, hati itu seperti jasadnya manusia, sama-sama nggak ada perbedaannya, nggak ada perbedaannya. Pembahasan ketiga adalah badan yang mati, hati yang mati itu, hati yang sakit itu, sakitnya di mana? Kalau kita jawab banyak tempat. Kalau kita jawab banyak tempat, itu berarti terlalu kemana-mana. Terlalu kemana-mana. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Amrodul Qulub wa Shifa'uha, penyakit menungso itu sebenarnya letaknya di dua. Satu, maradun fil iradati, dan diistilahkan oleh Imam Ibnu Sa'di fis subhat. Yang kedua, maradun fis syahawati. Maradun fis syahawati. Hati itu penyakitnya meloro Pak. Intine satu, penyakitan dalam bab kena penyakit syubhat. Syubhat itu penyakit yang membuat kita nggak kenal mana benar mana salah, mana bid'ah mana sunnah. Makanya wong ngajarkan sunnah dibilang apa? Bid'ah. Orang ngajarkan bid'ah dibilang apa? Sunnah. Orang ngajarkan tauhid dibilang memecah belah. Orang ngajarkan apa? Syirik. Justru ini ngajarkan yang Allah ajarkan. Kajian ilmu syar'i diusir. Terus orang yang membuat apa? Bukan Islam, acara bukan Islam, justru malah dijaga. Kan aneh. Makanya al-haq, kebenaran itu nggak bisa dipilah. Dan ini bahaya Pak. Sampai kita nggak ngerti mana benar mana salah. Padahal kebenaran itu kasyamsi finnahari, seperti matahari yang ada di siang bolong. Itu nggak ngerti itu matahari, lah saking goblokin dewek. Bukan masalah goblok dan bukan goblok Pak, karena penyakitan. Sebagaimana kita kalau sakit, kita sakit ini Pak, terus dibeliin teh manis, dia bilang apa? Apa ini? Pahit. Iki sing salah apa nih? Sing salah apa nih? Karena dia sakit kan Pak. Jadi teh manis itu dibilang apa? Pahit. Podo karo matahari di siang bolong, dia bilang itu matahari itu. Terus opo? Bulan katanya. Itulah kalau udah kena penyakit syubhat, repot Pak. Bahaya banget.
Jelas nggih? Coba bayangkan wong nutupi aurat, Pak. Cadaran. Dibilang apa? Mbok apa bilang nggak ngerti juga. Wong wedok terus apa jenenge? Udo, iku malah disanjung. Lah kebalik toh. Asal wanita itu adalah aurat. Al-mar'atu auratun. Utawi wong wedok iku aurat. Kalau ndelok hadisnya, Pak, dari ujung kaki sampai ujung rambut iku aurat. Ulama sepakat bahwasanya wanita itu aurat dari kepala sampai kaki. Illa kecuali dua perkara aja, wajah dan telapak tangan nih. Ikus ulama sepakat itu di kitab Ndindi wae yang menyebutkan kayak gitu itu. Sekarang jadi permasalahan. Ini penyakit apa ini? Ini kena penyakit subhat, Pak. Orang iso bedakno antara bener antara salah, antara iki ajarannya Allah dan ini bukan ajarannya Allah tuh orang iso bedakno. Wah, ini fatal. Nanti ini bisa mengarah kepada banyak hal, iso kufur, iso zindik, iso keluar dari Islam nanti jadinya nanti. Karena ini bahaya banget. Iso menyekutukan Allah. Jangankan itu, coba bayangkan sampai kayak ini, sampai pada ujung terakhir nih, nggak iso membedakan antara apa ini? Antara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan antara menetapkan nama-nama Allah dan antara meniadakan nama dan sifatnya Allah. Sampai-sampai orang itu mengatakan Allah istawa ala arsyihi, itu nggak benar. Terus bener piye? Allah itu tidak punya tempat. Terus maksudnya sama nggak punya terus piye? Di atas nggak ada, di bawah nggak ada, atau ada semuanya di semua tempat? Kalau ada di semua terus piye maksudnya piye kan? Atau ada mengatakan Allah tidak di atas, Allah nggak di bawah, Allah nggak di utara, Allah nggak di selatan, terus Allah di mana? Pokoknya ada, tapi Allah ada, tapi nggak tahu di mana tempatnya. Tambah mau otaknya, Pak. Sampai segitunya nanti. Jadi barakallahu fik, kita semuanya dibimbing oleh ustadz-ustadz kita dan guru-guru kita sampai ngerti hak berdasarkan dalil dan ngerti salah berdasarkan dalil. Itu nikmat, Pak. Nikmatnya pol. Satu sisi penyakit ini alhamdulillah iso hilang, Pak. Ngerti iki sunnah, iki bid'ah, itu kita dibimbing oleh ustadz kita itu, masya Allah, niku nikmat, Pak, nikmat. Dan sebuah ketenangan dalam kehidupan kita kalau kita sampai bisa ngerti kebenaran di atas dalil dan kesalahan di atas dalil, walaupun dia nggak hafal, pokoknya ngerti iki bener ono dalili dan ini salah berdasarkan dalil, itu nikmat banget, itu nikmat banget. Baik, yang kedua, penyakit yang kedua itu adalah penyakit syahwat. Syahwat itu saya bisa katakan kembalinya mek dua. Syahwat itu weteng karo apa? Farji. Jenengan lihat, Pak, semua maksiat melalui syahwat itu rata-rata, kalau bisa kita katakan hampir atau semuanya, rata-rata kembalinya ke perut dan kemana? Ke farji. Coba maksiat apa yang kembali ke perut? Napa? Napa maksiate? Lho kok wong Surabaya kok meneng iki piye?
Oh, Surabaya kan biasanya nggak meneng-meneng toh. Napa niki ya? Napa? Mencuri niku kembalinya kemana? Perut dan perut ya? Syahwat perut. Kan syahwat Pak, keinginan. Jadi semua bersifat keinginan dan keinginan itu larinya ke perut dan ke farji. Orang zina larinya kemana? Ke farji. Orang melihat wanita yang tidak mahramnya, kemana larinya? Ke farji. Kemudian orang tidak pacaran, lihat nonton TV, wong wedok joget-joget, itu larinya kemana? Ke syahwat, ke mana? Ke farji. Jadi ini maksiat ini itu larinya ke syahwat. Seluruh maksiat yang kita lakukan, itu semuanya mengarah kepada syahwat. Dan ini pentingnya kita belajar tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, iso jogo hati dari syahwat. Nah itu aja, berarti penyakit yang ada pada diri kita, penyakit hati yang menimpa kepada kita, ya dua. Apa tadi? Subhat, kalian apa? Syahwat. Oleh karenanya Imam Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Qawaid Fiqhiyah, i'lam hudita anna afdhalal minani ilmun yuzilu syakka angka waddaran. Ketahuilah bahwasanya anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada Anda berupa ilmu. Ilmu itu bisa menghilangkan dua penyakit di dalam hati kita, yaitu penyakit ragu, itu namanya syubhat. Yang kedua, penyakit bisa mengotori hati, dan itu adalah syahwat. Jadi penyakit itu mek loro tok. Syubhat kalau napa? Syahwat. Dan jenengan maca di dalam Al-Qur'an dari A sampai Z. Ketika ada maradul qalbi, hati yang sakit, niku larinya hanya dua ini, yaitu syubhat sama syahwat. Kayak firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah enggak boleh wanita itu mengangkat suaranya, fayat ma'alladzi fi qalbihi marad, maka akan berkeinginan kepadanya hati yang sakit. Di sini hati yang sakit apa? Punya penyakit syahwat. Makanya wanita jangan sampai bikin aneh-aneh gitu loh. Soalnya kata aneh-aneh bikin masalah kepada laki-laki. Ma taraktu fitnatan adharra lirijali minan nisa. Kata Rasulullah SAW, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling terbesar bagi laki-laki itu adalah wanita. Memang wanita itu penyakit yang paling, fitnah yang paling besar menimpa kepada laki-laki, ya wanita itu. Makanya hati-hati wanita, ya kasihani kami lah gitu kan. Kami kaum laki-laki ini paling gak kuat terhadap kamu. Kalau masalah yang lain saya kuat lah, tapi kalau sama wanita ini orang kuat. Itu nasnya Rasulullah SAW. Makanya ojo aneh-aneh lah, tutupilah aurat-aurat kalian. Jangan pandang kami sebagaimana kamu memandang suami kamu gitu kan. Karena kami gak kuat laki-laki gitu loh. Taib. Seterusnya ya,
Setelah kita paham 3 poin tadi, coba kita ulangi 3 poin. Poin pertama tadi apa? Asal hati. Yang kedua apa? Posisi hati itu kayak posisi badan. Ketiga, sakit hatinya itu letaknya di mana? Kita udah bahas 3 poin Pak ya. Taib. Kita bahas lagi poin keempat. Poin keempat. Kalau ditanya begini Pak, yang paling penting, ini kan bahasanya kan obat untuk hati yang sakit. Itu bisa dipahami begini. Penting nggak ngobatin hati yang sakit? Ini kan kenapa dikaji gitu kan? Penting nggak ngobati hati yang sakit? Penting kan? Oke, sepakat penting Pak ya. Tapi kalau ditanya lebih penting mana? Ngobatin hati yang sakit nopo badan yang sakit? Hati nggih? Yakin insyaallah ya. Sekarang kita kasih bukti aja realitanya kayak apa. Coba lihat manusia-manusia yang ada, mungkin di antara kita juga atau mungkin kita juga. Di saat lagi kena COVID, bagaimana sedihnya dia ketika kena COVID. Lidahnya sudah nggak bisa merasain apa-apa, hidungnya sudah nggak bisa mencium apa-apa. Asumsi dia, waduh aku mati. Sampai-sampai mau dibawa kemana aja, ngeluarkan uang berapa aja, ada kata itu bayar Pak, dia akan tebus. Kan begitu. Lagi pertanyaan kita, coba pernah nggak kita mikir pas sholat, aku sholat itu loh kok nggak ngerasain apa-apa ya, nggak ada rasa halawah, manis, kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Bahkan mungkin kita ngaji ini kan ketaatan Pak. Ibnu Qayyim mengatakan aslu ta'at, asal ketaatan itu ada halawah wa ni'mah, ada rasa manis dan ada rasa kenikmatan. Semua ketaatan yang kita lakukan. Tapi koyok-koyok ketaatan yang kita lakukan ini kok koyok-koyok ora ono rasa nikmat ya, dan nggak ada rasa manis ya. Padahal kalau kita makan makanan di lidah ini nggak merasakan manis, wala pahit, wala manis, wala asin, hampar itu ayo. Nah, kok kita sholat kok gitu juga ya? Sholat terus kita puasa, maca Quran, kok hampa ya? Nah, sahabat bisa bedain gini, kalau bisa secara kasat mata begini. Sedangkan pernah lihat gak Pak, anak-anak muda main game? Asik gak dia main game itu? Asik banget Pak. Dipanggil Mas, orang nyadar, saking asik lagi main game itu loh. Apalagi seru-serunya perangan itu kan. Ada nggak yang main game ngantuk? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak pemain bola sampai ngantuk? Ada nggak? Tapi pemain ngaji ada nggak yang ngantuk? Loh gitu ya. Ada nggak pemain bola yang ngantuk? Nggak ada Pak. Dan nggak mungkin dianggap cacat di seluruh dunia kalau andai kata ada pemain bola sampai ngantuk. Kiper tiba-tiba ngantuk, gak ono Pak. Kok ono ngantuk? Boleh masuk kabeh enggak Pak? Pemain ngaji. Lho kok bisa sampai ngantuk? Sampai turu. Loh, ini kiril Pak, real. Sekarang butuh kita ngaca dalam diri kita. Ono puatin DWI. Kan ngono toh Pak. Kalau kita mau cerdas, ada apa kita ini?
Karena opo itu kan masalahnya kan itu. Kalau pada main game itu kok gono sing ngantuk bahkan asik. Kenapa kalau kita sampai sholat terus di majelis ilmu terus yang lain kok kita kok aras-arasen terus kok ngantuk wae terus iki ono bukan bermasalah. Kan masalah kan ini. Ini realita. Makanya kalau kita tanya begitu, pertanyaannya adalah pernah nggak kita nanya ke dokter, dok, aku kalau ngaji kok ngantuk, obatin apa sih dok? Pernah nggak nanya gitu? Atau kita kalau ngaji, dok, kok nggak pernah rasain ilmu itu lezat? Podo karo makan apa? Nasi goreng enak ngono lho. Kok nggak pernah kita begitu? Nggak pernah kan? Nah, berarti kalau nggak pernah secara realitanya, berarti kita lebih mementingkan kepada kesehatan hati, kesehatan badan ketimbang kesehatan apa? Hati. Gitu loh. Penjelasan ini secara realita begitu loh. Pernah nggak kita sampai keluarkan uang kita demi kesehatan hati kita? Pernah nggak keluarkan uang? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Ya wis ngono ae. Kalau kita taat kepada Allah kok berat banget. Disuruh sholat ya berat, ini kok berat. Ini kan udah jelas berpenyakit hati kita. Tapi pernah nggak kita sampai datang ke guru sana? Ayo kita datang ke guru sana, ke Ustadz Fulan, Syekh Fulan untuk ngobatin hati kita. Ini pernah nggak kan gitu? Kan nggak pernah, Pak. Bahkan obat gratis pun kita nggak pernah ngambil obat yang gratis. Dan saya akan sebutkan bagaimana obat-obat kepada hati yang sakit. Hati yang sakit. Kita akan belajar insya Allah bagaimana obat hati yang sakit. Lo obatnya lo Pak gratis insya Allah Pak. Iku lo apa? Kita nggak pernah apa? Ngambil obatnya lo gratis gitu loh. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, demi Allah Pak, sakiti badan itu jauh lebih tidak ada apa-apanya ketimbang sakitnya hati. Kok bisa? Kalau sakitnya badan Pak, paling banter kalau nggak ada obatnya, yo mati. Bar mati wis mari urusane Pak. Tapi kalau urusan hati Pak, kalau sampai sakit itu memiliki efek yang harus kita terima adalah besok di kuburan kita. Di kuburan kita itu masalah dan akan kita bawa sampai ke akhirat kita. Nah, secara logika orang pinter, berarti apa yang kita pikirkan nih? Badan atau hati kita? Ya hati kita. Hati kita. Badan seorang urusan lah. Loro-loro paling yo mati ngono urusan mati semari. Yo mati yo dilungkas yo mati gitu kan Pak ya. Tapi urusan akhirat kita ini gimana gitu kan? Nggak ada tempat Pak untuk di akhirat kita kecuali dua neraka dan surga. Dan kita udah ngerti bagaimana ngerinya neraka kan, dahsyatnya neraka itu kan ngerti kita. Terus kita pikirkan apa untuk hari esok kita? Kan itu yang kita pikirkan. Urusan dunia paling ya sejungono wae urusane kan. Badan ya digiwe mah rasane panganan ya sunuku rasane panganan. Kita di dunia ini mana sih yang paling nyaman Pak? Sekarang aja dengan yang sudah berumur, kira-kira dari lahir sampai umur
60 tahun kira-kira apa yang paling dunia lek ngono ku to Pak. Isine panganan ya ngono ku iku, isine apa permainan ya kaya ngono ku, kita rasakan semuanya lah. Apa sih yang paling nikmat di dunia ini Pak? Dari urusan dunia, ya ngono ku itu isine. Kalau enggak isinya ibadah kepada Allah, mau apa lagi? Kita kan belum bisa merasakan nikmatnya surga kan Pak. Nikmatin dunia ngono ku wae lah. Apalagi yang jenengan pernah dapatkan duit banyak, bisa beli apa yang jenengan pengen beli, ya rasanya ya ngono wae kan. Makanya saya pernah ketemu sama orang Pak, gaji bulanan itu 200 M Pak. Satu bulan itu 200 M. Kami awalnya nggak percaya, gimana sih maksudnya kok bisa ya namanya jual beli. Dia bilang gini, 200 M per satu bulan. Sampai saya itu bingung, mau beli apa itu bingung. Orang kok duitnya kakean Pak, saya beli apa? Sesananya lagi, apa yang Anda dapatkan dari kenikmatan dunia? Ora ono isine donya yang ngono ku iku. Ngono ku wae isine donya kan gitu kan. Dari ujung ke A sampai Z, mau beli apa yang saya inginkan beli, isine ya ngono tok. Ora ono kenikmatan sesaat. Walaupun kita belum merasakan kayak dia Pak, tapi bisa dipahami. Isine donya ya ngono ku iku tok. Apa yang didapatkan? Wong wedok ya kaya ngono, panganan ya kaya ngono, permainan ya kaya ngono. Wis isine ngono tok. Berarti kalau kita hanya memikirkan badan kita, enggak memikirkan hati kita, lah rugi kita. Kita rugi banget. Rugi banget. Bisa dipahami nggih? Taib. Yang kedua, Ibnu Qayyim mengatakan Pak, organ tubuh ini itu ketua iku hati. Kalau hati ini mau wis parah, berpenyakit, seluruhnya akan berpenyakit. Nah, secara logika pinter, harusnya kita ngobati ketuanya. Kalau ketuanya itu diobati wis apik, yang lain ikut apik. Makanya hadis Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam jiwa manusia, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging mau api, seluruh badannya itu api. Kalau dia jelek, maka semua akan jelek. Tahukah apa itu hati? Berarti ngobatin hati itu sama aja ngobati semua organ tubuhnya dia. Nah, sekarang saya nanya, dokter bilang, jenengan datang, dok, saya ini punya penyakit panas, kadang dingin, panas dingin. Ini sudah 1 bulan dok. Terus dokter yang ngasih obat penurun panas. Kira-kira pinter nggak dokter kayak gini Pak? Pinter nggak dokter kayak ini? Nggak pinter, nggak pinter. Dia hanya ngobatin cabang. Ini sudah 1 bulan ini, berarti kan ada masalah ini di organ tubuhnya. Dia inti masalahnya kan bukan di situ. Nah, maka sama saja inti permasalahan kita itu di hati. Kenapa kita kelebihan cinta dengan dunia? Kenapa kita kelebihan memandang apa yang kita pandang dari dunia ini? Itu jangan diobati itunya, obati hatinya. Kenapa kita kok seneng sih lihat wanita? Kenapa sih kita kok seneng rasanya orang? Kenapa sih kita kok seneng hasad? Jadi cara pengobatannya itu kembali ke pokoknya, yaitu hati. Karena semua penyakit-penyakit ini muncul
Dikarenakan bermasalah hatinya. Karena bermasalah apa? Hati-hatinya. Jadi pengobatan jangan ke situnya, tapi pengobatan langsung ke arah hati. Karena hati yang memimpin semua organ tubuh itu hati. Ada si A pengen dipuji, si B kalau beribadah kepada Allah nggak ikhlas. Ini semua adalah permasalahannya di hati. Hati ini bermasalah gitu loh. Bermasalah hatinya. Jadi pengobatan harus ke hati. Baik, seterusnya ya. Lanjut. Poin selanjutnya, berarti Ustadz, sebelum ada obat, berarti kita butuh mendiagnosa dulu. Hati kita itu sakit apa ora? Kan kata nggih, kok juga kayak obat. Kan didiagnosa dulu. Anda datang ke dokter, dok, mana mungkin dokter ngasih resep tanpa didiagnosa dulu penyakitmu apa sih, gitu kan? Maka pasien cerita tet ya wis, diagnosanya selesai baru ada obat. Nanya umurmu piro, alergi obat opora, itu kan butuh didiagnosa. Nggak mungkin ujuk-ujuk ngasih resep. Itu jenis dokter apa? Dokter abal-abal ya. Nggak mungkin. Harus ada diagnosa dulu. Nah, kita kan menyebutkan ya mendiagnosa dulu. Mungkin saya sebutkan 2 atau 3 aja. Wah, ilah banyak banget. Sekarang kita butuh mendiagnosa hati kita ini sakit apa ora. Secara singkat. Secara singkat, Pak. Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan gambarkan hati sehat sama hati sakit ketika sholat. Hati yang sakit atau hati yang sehat, idza dakhala fis sholati, nalikane hamba iku mau masuk di dalam sholat, dhahaba anhu hammuhu wa ghummu. Ketika dia masuk di dalam sholat, itu hilang urusan-urusan dunia yang menyedihkan, urusan-urusan dunia yang membuat dia galau, itu hilang, Pak. Kita coba. Kita itu banyak urusan yang penting dalam urusan dunia, Pak. Nggak duit-duit, ditagih utang. Gimana? Kadang-kadang ditagih apa bank tagihan nyicil kok jenenge kreditan. Ya Allah, gimbayar apa iki? Kira-kira sampean gawe salat, tenang apa ora salate sampean? Ora tenang. Tenang kita kalau ada duit kan? Tenangnya kita kalau ada duit kan? Selama duit itu enggak kita pegang dengan di tangan kita, berarti kita enggak tenang. Itu lo bukti kita itu kena penyakit. Coba lihat, di saat urusan dunia Anda kita lagi terhempit dengan urusan dunia, itu sholat adalah obatnya bagi dia. Bahkan dia merasa berat kalau keluar dari sholat. Pengen itu sholat, baik. Dan ketika keluar dari satu berat banget. Berbeda dengan kita, imamnya panjang. Oh, sopo imamku panjang banget itu. Opo iki? Suwe tenan iki. Apa malah bacaane gak enak, Pak ya? Wis bacaane gak enak pisan. Suwe pisan. Surat opo iki? Nggih mboten? Oh iya. Ya Allah, padahal Imam Malik itu ngritiki
zaman beliau cari orang yang ngaji Al-Qur'an itu suaranya sing enak. Perhatikan, Al-Qur'an itu ojo disamakan karo penyanyi. Kalau penyanyi iku ndelok wong ayu suarane enak, itu penyanyi. Al-Qur'an itu secara zatnya itu sudah ngasih pengaruh ke kita. Karena yang memberikan pengaruh tutu suarane, tapi apa yang dia baca. Boseng moco elek, boseng moco itu apa jenenge pesek, apa sing moco iku ireng rupane, ora masalah. Beda karo penyanyi. Coba nah penyanyi ini wong ireng, Pak, kira-kira orang sendelok apa ora? Kira penyanyi wong wedok, Pak, terus wireng pesek, terus apa maneh untune apa? Metu kabeh. Kira-kira ada gak yang nonton, Pak? Ada gak yang nonton? Orang senonton. Welek ngono kok jadi penyanyi apa? Makanya penyanyi sing dicari ya sing ayu, Pak. Suarane enak. Saiki Pak Al-Qur'an itu disamakan kayak penyanyi saiki karo nyanyian. Mana ada ini Pak Daruqutni cari imam siji suarane enak ya Pak Daruqutni ora. Oh iya saiki zamane saiki. Lho saiki dadi ngono lho piye? Kok saiki kok kita itu lho Pak. Kalau macane gak enak iku sok tambah ngantuk salate. Tapi kata enak enggak ngantuk salate. Iku lho piye? Al-Qur'an kok dadi ngene iku lho piye? Makanya di zaman Imam Malik tuh ngritiki kayak gini. Disebutkan dalam kitab Muwatta. Nah, Masya Allah. Jadi yang ngasih pengaruh itu adalah Qur'annya, Pak. Yang disini diwoco, sementing mocoi tartil, tajwidnya pas, makhrajnya pas. Itu wis bagus banget itu. Suaraku nomor 2, 3 lah. Sementing kan itunya. No? Oh, tumaknina. Nggih, ono saiki gak laku azan yo ngono. Pokoke azan suarane enak. Iso Masya Allah gitu. Iki lho saiki zamane apa saiki? Tajwid sekian Pak nomornya Pak, sebetulnya suaranya enak, lagu enak itu nomor 1. Apa yang digambarkan oleh Imam Malik di masa dulu dengan sekarang itu ya lebih parah kita gitu kan. Tapi penyakitnya podo gitu kan. Penyakitnya podo. Lebih itu sudah bagi Pak. Sholat ya aras-arasen, dibanguni sholat ya aras-arasen. Hah? Mulet. Iya ya Allah. Coba lihat pertanyaan kedua Pak. Sekarang lihat anak-anak kita Pak. Nunggu malah apa coba? Bukankah anak kita kena penyakit? Orang tua mana kita coba? Sadar nggak orang tua? Coba giliran anak kita sekarang semalaman nggak tidur, molet panas, abi panas, bapak panas, ibu panas. Orang tua stres mikirin kemana dokter yang harus kita datangin. Waduh nak nggak punya duit nak, harus utang dulu sana sini. Bahkan utang ke bank dilakoni Pak demi anak. Nah saya kalau anak kita molat tempat tidurnya itu loh, nggak sholat subuh, bahkan ditangeni loh, orang gelem tangi. Bukankah ini penyakit yang menimpa kepada anak kita? Mana peran orang tua sekarang itu mana Pak? Di jarno wae wis urusanmu. Ya Allah Pak, ini kemunduran kita ini. Kata urusan badan anak kita cepet-cepet langsung ke rumah sakit. Giliran anak kita kayak gini iki keadaannya jauh dari Allah. Kita sebagai orang tua meneng lagi piye? Atau wis usaha tapi usahanya nggak maksimal. Nah ini loh, ini penyakit Pak.
Jangan, gak usah kembali ke anak, diri kita aja wis. Jenengan wis kuwatok Pak, kuwatok wis kuwatok lah kerja. Kuwatok kerja terus imamnya panjang pisan. Kira-kira murid-murid ngapa ora? Gak ngerti aku katok to iku. Imam kok seneng imam iki. Padahal seharusnya jenengan tek kuwatok digawe salat ilang katoki kalau atine sehat. Giliran atine dheweke iki lara. Ya mulang-muling wae. Wis ana kajian sodok suwiti ngamuk-ngamuk wis. Isine ngamuk wae namanya orang berpenyakit. Berpenyakit ta. Karena penyakit kan rewel Pak, jenengan kate lagi loro, rewel apa ora? Ya itu mau hati yang sakit ya rewel, harus difahami itu. Ono ngene salah, ono ngene salah, namanya hati lagi loro ya rewel wae. Pun jelas nggih? 1, 2. Kita kalau kehilangan duit, Pak. Kehilangan duit, sedih apa ora? Kalau saya gak suka sedih Ustaz, 50.000 gak sedih Ustaz. Iya lah 50.000 kok. Tapi sekali hilang 1 juta, stres, apa sedih, apa setengah mati? Gitu? Tapi giliran hilang ibadah kita, luput ibadah kita, sedih betul. Tapi sekarang jenengan ini ngaji, ada rutin jenengan ngaji di Masjid Al-Quran. Hari ini ternyata waduh ono kajian cah, aku ora iso ngaji. Kira-kira Pak, jenengan gak iso ngajiku biasa wae itu mboten? Biasa wae, gak ngaji ora ono masalah, ora patek kok. Ya wis. Kan ngoten ta, kejawaban dhewe kan ngoten, ya wis urusan ngono ae gampang. Tapi subuh tadi, subuh ini Pak, kita kehilangan duit 1 M. Lah mondar mandir deleki duit iku. Mondar mandir sampai welek wis. Bahkan mungkin uang wis, ya Allah duitku kembalikan ya Allah. Pas ngono wisan. Ya Allah Pak, giliran duit hilang kayak ngono keadaan kita. Giliran ibadah kita hilang, iku ora ono masalah apa-apa. Iki wis kebarus penyakit iki, Pak. Sodok parah iki penyakit iki. Kok bisa ngono, Ustaz? Iya, saya gini loh. Wong mukmin iku sing dipikirno itu ibadah, pahala apa duit? Di dunia itu sangune duit. Ya kan? Tuku sego butuh duit. Gitu. Sepakat enggak? Sepakat. Mosok tuku sego pakai duitnya pahala? Ya ora iso. Ora iso. Tapi jenengan kita juga harus ingat, nang kuburan itu enggak butuh duit. Butuh napa? Butuh Pak pahala. Gimana? Nah, yang kita pentingkan itu adalah duitnya apa pahalanya. Sama-sama penting. Tapi logika orang yang pinter, kita itu butuh memikirkan adalah pikir apa? Akhirat kita, karena itu adalah abadi. Dunia ini kan fana. Coba kita berpikir begini, masa tua kita itu punya duit apa enggak? Kan begitu kita mikirkan. Wis mapan gurung uripku masa tua. Tapi kita enggak pernah mikir, wis wake gurung palaku untuk kuburanku. Kita bangun rumah Pak, Masya Allah. Kita bangun rumah, mewah banget rumah itu. Bangun rumah kita yang di kuburan, mewah buatan. Sekarang sedangkan go duit ini, go duit. Ada umplung nggak lewat itu? Go duit Pak, go duit siji 100.000, siji 5.000. Sing metu teko apa?
saku jenengan iku 5.000 1.000. 1.000 ini kanggone apa? Kanggo beli tekel nggo, beli semen kanggo nang omah. Lho, Pak, 1.000 ditemplekno nang omahe, sing 5.000 kanggone apa? Ditemplekno nang omah kuburane. Sik mending Pak 5.000 Pak, dia berpikir 5.000 aku kopi ini tukang jajan. Loh, pikiran kita itu Pak masih mementingkan rumah dunia. Padahal rumah dunia itu dia akan tinggalkan itu. Dan mari ngono anake rebutan. Bar rebutan lali ndongakno wong tuane kejer-kejet pangate digebuki malaikat lho ning kuburane. Anake iku ora tau ngirimi pala, ora ndongakno. Lho, Pak, berarti gimana coba? Wong tuane banting tulang mikirin apa? Omah kanggo anake lali karo wong tuane. Ya yang kita pikirkan karena adalah rumah akhirat kita itu loh apa? Nah, cukup ya. Sedikit Pak. Aku baru mendiagnosa 2, belum obatnya. Pertanyaannya gak ono apa-apa iki. Andai kata melebihi dari 6:30 mosok dosa Pak? Gak dosa toh? Mosok wis jenuh iki. Enggak jenuh toh? Lah, gak jenuh pada rukut iki susu wae. Dah. 2 loh ya, aku ditegur pada rukut nih. Saiki obate Pak. Obatnya dari penyakit-penyakit tadi itu apa? Masya Allah. Cara obatnya banyak Pak, cuma saya itu nyarinya yang langsung kaidahnya. Taib. Obatnya gampang dihafal, cuma ngelakonane susah. Obatnya itu hanya 2 Pak. Syifaul qulubi qaimun ala aslaini. Obat penyakit hati itu dibangun di atas 2 pondasi. Bisa dipahami nggih? Saya lihat referensi buku, semuanya hanya menggambarkan global-global aja. Tapi yang disebutkan Syekhul Islam dalam kitab Amrudul Qulub itu luar biasa. Jadi pengobat hati itu dibangun di atas 2 pondasi. Pondasi yang pertama adalah al-basiratu fiddin. Dia punya ilmu. Berarti obate penyakit hati adalah belajar ilmu agama. Ini berarti apa? Harus berkesinambungan ikut ke majelis ilmu. Apalagi majelis-majelis ilmu ya tinggal Pak. Kalau urusan penyakit syubhat yang nggak ngerti batil sama hak, berarti Anda harus hadir di majelis ilmu. Babnya apa? Bab halal haram jenengan hadir biar ngerti ini halal ini haram. Bab masalah akidah jenengan hadir di pelajaran akidah biar kita ngerti ini bid'ah ini sunnah, ini pemikiran ahlu sunnah, ini pemikiran ahlu bid'ah. Harus dibenahi dengan thalabul ilmi, belajar ilmu. Gak bakal sembuh penyakit kita berupa subhat, kerancuan pemikiran. Ini gak bakal sembuh kalau kita gak belajar ilmu agama. Pek sembuh piye? Kalau kita kena penyakit syahwat, belajar ilmu, belajar. Lebih-lebih pelajaran tazkiyatun
nufus, pensuci jiwa. Jadi dua ilmu ini kita butuh, Pak. Kalau enggak, yo penyakitan terus. Jadi kenapa anak itu malas ibadah? Ya karena ini. Maka dia harus dibawa ke majelis ilmu agama. Lu kita lu Pak malas belajar. Gimana? Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, harusnya kita itu lebih memberikan waktu terbanyak kita kepada ilmu ketimbang yang lainnya. Lah kita loh Pak, untuk ilmu ini loh ya senganggurnya pas waktu kosong kita. Terus gimana ilmu itu akan masuk ke kita? Wong ilmu itu dianaktirikan. Itu pun kalau ngaji kita nggak fokus lagi. Itu pun kalau kita ngaji masih ngantuk, masih nggak fokus, masih mikir yang lain, sehingga pelajaran masuk, opo tadi ya, gitu kan? Kan gimana terusan? Lah sekarang ini obat, loh hadir di masjid itu obat untuk kita. Makanya yang untung untuk yang ngaji itu siapa sih? Ya kita sendiri yang untung, karena ini obat untuk hati kita yang berpenyakit. Yang untung tuh kita. Maka dari sini betapa pentingnya ilmu sebagai obat untuk hati kita, dan betapa penting guru-guru ngaji yang memiliki ilmu agama itu penting banget sebagai obat terhadap hati kita. Sekarang Pak Ustadz itu dianggap kayak apa? Coba sekarang Anda datangkan guru ngaji. Ini real. Berapa Anda kasih untuk guru ngaji itu? Ya kan guru ngaji Quran saja untuk DKI paling 20.000, 30.000. Sedangkan datang ke dokter itu berapa Anda bayar? Betapa murahnya ilmu agama. Padahal obat untuk hati kita. Anda datang ke dokter, Anda muliakan dokternya. Sekarang orang-orang ustadz guru ngaji, Anda muliakan dia. Betapa murah banget. Padahal itu obat untuk hati kita, akhirat kita, dan bahagianya di kuburan kita tergantung ilmu agama kita loh Pak. Dan siapa yang ngajari ilmu agama kita itu siapa? Ustadz-ustadz yang mengerti ilmu agama. Begitu Pak. Ini biar kita tahu, biar bisa menimbang betapa mulianya ilmu agama itu sebagai obat untuk hati kita. Makanya Imam Al-Ajuri mengatakan, khidmatul alimi qurbatun ilallah. Berkhidmat kepada seorang alim itu qurba ilallah, pendekatan diri. Bukan khidmatu kepada dokter, enggak. Bukan ke dokter, ke alim. Itu qurba ilallah. Jadi kita itu membantu ustadz, membantu alim, berkhidmat kepada alim, itu qurba ilallah. Maka mereka sampai ada adab para para penuntut ilmu khidmat kepada alim itu sampai menyiapkan sandalnya, menuntun kudanya. Ini semua adalah qurba ilallah. Karena betapa mulianya ilmu itu. Tapi di zaman sekarang sekluwe mulia dokter sampai kalau anakku mati dok, tolong dok, sembuhkan anakku dok, iki anak satu-satunya dok, sampai nangis-nangis demi apa? Demi nyawa anaknya. Tapi sekarang posisi anaknya angkatnya mati nih hatinya Pak, bukan nyawanya, hatinya ini mati. Pernah nggak kita merengek-rengek kepada seorang alim yang memiliki obat terhadap penyakitnya dia? Nggak pernah. Ini real kenyataan ini. Tapi penyakit obat yang kedua adalah ar-rasyadu, yaitu bisa istiqomah
ala amrillahi wattiba'i hudahu. Kita bisa istiqomah, Pak. Istiqomah di atas perintahnya Allah dan istiqomah ngikuti petunjuknya. Jadi setelah kita punya ilmu, maka ilmu itu jangan dibudarkan. Kita jaga. Kita bisa mengamalkan apa yang Rasulullah, yang syariat perintahkan kepada kita, dan kita bisa menjaga larangan apa yang dilarang oleh kita. Setelah kita punya ilmu, yang kedua kita berusaha menjaga ilmu itu dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita duwe ilmu tok, mari ngono gak iso ngamalkan apa yang kita miliki, bumerang kepada pemiliknya. Jadi bareng ngaji diamalkan, itu obat. Meneng ngaji maneh oleh ngene diamalkan, meneng ngaji maneh begitu seterusnya, namanya obat. Sebagaimana jenengan datang ke dokter dikasih obat, kira jenengan minum apa ora? Diminum mboten? Diminum. Mau entek duit 5 juta loh Pak untuk beli obatnya, lo jenengan gak minum, kira-kira waras apa ora? Ya gak bakal waras. Sekedar jenengan tahu dok, iki obatnya apa dok? Ngerti obatnya gini, lo jenengan gak ombe, gak minum, gimana mau sembuh penyakit jenengan? Nggak bakal sembuh, nggak diombe kok. Sebagaimana ketika kita belajar ngerti ilmunya, setelah kita ngaji, kita ngerti ilmunya, kita bisa mengamalkan ilmu itu di dalam kehidupan kita, baru sembuh nanti. Harus diamalkan, istiqomah. Persis pas tengah 6 insya Allah. Aku kan tamu Pak, kok melebihi dari jadwal itu ya sungkan aku kan. Insya Allah saya cukupkan dulu. Semoga apa yang disampaikan tadi kita bisa ngamalkan. Yang kedua, saya minta maaf barangkali ada bahasa saya atau kata-kata saya kurang enak di jenengan. Saya minta maaf sebesar-besarnya, karena memang orang banyak bicara itu ya ono wae dosane Pak ya. Dari sela-sela bicara itu kadang-kadang ya paling enak aku pendiam Pak. Jadi saya rasakan dulu saya menjadi kayak jenengan enak duduk di majelis ilmu di depan para guru-guru kami. Sekarang kalau sudah di Indonesia ini saya dituntut untuk berbicara. Jadi bicara ini luwe akeh dosane Pak. Kalau tidak diperhatikan benar-benar, ya justru bumerang dalam kehidupan saya juga gitu. Mendingan enak wong diem meneng itu enak banget. Jadi tapi nggak bisa diem sekarang kan, harus ngomong kan gitu loh. Nah makanya pasti di sela-sela saya bicara tadi ada yang tersinggung atau apa, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan tidaklah saya ingin menyinggung, tapi ya sama-sama pingin kebaikan. Bedakan Pak antara nyinggung dengan kebaikan. Orang pintar bisa bedakan antara dua-dua itu. Oke? Bisa bedakan antara nyinggung, pingin menjatuhkan, dan pingin membangun. Tapi sampai di sini insyaallah pada berikutnya setelah. Ada pertanyaan lebih jam setengah enggak apa-apa. Loh, Pak. Oke, satu pertanyaan monggo. Aku sih nggak apa-apa sampai jam 6 nggak apa-apa Pak, insya Allah. Saya sampai jam 6 nggak apa-apa insya Allah. Saya nyantai aja. Sebenarnya saya ini lagi sakit Pak. Dari kemarin satu sakit. Saya 2 hari nggak bisa ngapa-ngapain, sakit juga. Terus saya bilang begini sama teman-teman, saya di rumah juga sakit, saya bikin taklim aja. Waras Pak dibikin taklim Pak. Qadarullah. Makanya info bagus ini kali kalau sedang sakit gini ngaji welak waras insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Ustaz menjabarkan banyak sekali penyakit hati yang banyak dikandung golongan, dan pertanyaan saya, kalau hati berdebar-debar, kalau sering diam itu apa juga penyakit hati? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak ulang Pak. Berdebar-debar. Oh, hati berdebar-debar ngoten to. Hati sering galau atau sering berdiam diri. Oh, gitu. Waalaikumsalam. Berdebar-debar niku dua kemungkinan, Pak. Ada berdebar-debar memang lagi sakit jantungnya, hatinya secara fisik memang sakit, nggih, kolesterol tinggi dan yang lainnya. Ada yang namanya berdebar-debar itu modelnya begini. Ya Allah, aku nggak sholat malam, berdebar-debar. Ya Allah, aku nggak iso sodako, berdebar-debar. Ketika aku maksiat kepada Allah, lah iku Pak, iku sing ngono iku mau iku penyakit. Iku mau sing hati sing sehat, bisa berdebar-debar. Kalau ketika aku nggak ikut taklim subuh tadi ini, kalau hatiku nggak enak banget. Nah niku Pak, niku sehat hatinya sehat. Jadi lihat dulu, karena hati galau berdebar itu banyak hal. Dia diletakkan di tempat manakah dia bisa sehat dan bisa sakit. Tinggal momennya di mana. Nggih. Pun ngerti nggih? Jelas? Nggih, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Pak. Mau. Nyanyi lebih apa daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Padahal dua hari sakit itu. Ya apa Ustaz? Oh iya, sakit gigi lebih baik daripada sakit hati. Ini salah Pak. Sakit gigi daripada sakit hati. Pertama begini, maksud daripada sakit hati ku nopo gitu loh. Kan sakit hati ini kata yang bisa difahami begini Pak. Coba saya lebih rinci lagi. Penggunaan orang sakit hati ini dua hal, saya katakan dua hal Pak. Ada yang namanya sakit hati ketika lagi disakiti. Aku sakit hati gara awakmu. Karena itu nggih. Nah, kalau model koyok ini mungkin bahasane wong sakit gigi luwih parah daripada disakiti wong lho Pak. Kalau disakiti wong kan sesakit kan meati tok gitu kan Pak ya. Kalau sakit gigi semuanya sakit. Tapi pembahasan kita bukan itu. Benar-benar hati kita itu berpenyakit, bukan hanya sekedar disakiti orang gitu loh. Contoh kayak jenengan tadi, mohon maaf, pas saya lagi taklim, terus kemudian ya Pak tolong maju gitu kan nggih, tak sebutkan dalilnya, terus kemudian waduh aku sakit hati sama Ustadz loh, mosok aku didalili lagi kan gitu kan. Nah ini kan sakit hati itu kan, maka sebenarnya pada dasarnya dia berpenyakit hatinya sebenarnya kan gitu kan. Kok bisa begitu? Lawang itu kan amal baik. Amal baik. Ayo bapak-bapak, teman-teman ke depan. Itulah ada keutamaannya kan. Itu kan jelas kan itu kan. Kok dia nongol penyakit marah-marah? Berarti kan dia sakit hati kan. Sakit hati dikarenakan tersinggung itu lebih ringan ketimbang apa? Sakit gigi, ya kan gitu kan bahasanya orang kan. Enggak bisa juga Pak. Kesimpulannya pipi sakit hati itu lebih parah. Karena apa? Dengan sakit hati dia bisa membunuh. Dengan sakit hati dia bisa berbuat dosa yang lain, gibain, bikin permusuhan dan seterusnya. Kalau sakit gigi ya sunuku aja sakit gigi. Diombeni pil pereda apa? Hatinya riwes waras. Sakit hati ditukono obat, diombeni obat 100 apa? Tablet pun ya ora waras-waras. Jadi tetap namanya sakit hati itu lebih apa? Lebih parah daripada sakit gigi dengan dua model yang saya
sampaikan tadi. Jelas nggih? Jelas. Nggih. Monggo. Kami nyantai Pak. Pengajar sesuai dengan jamaah. Jamaah mau minta jam berapa? Jam 6 enggak ada masalah. Tapi terakhir nggih. Ya, mungkin apa namanya penutup pertanyaan ini. Nggih. Ada firman Allah di surat Al-Ra'd 24. Ar-Ra'd. Nggih. Mengenai bahwa kita berzikir kepada Allah menenteramkan diri kita dan diawali sama Allah dengan aktivitas. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nggih. Nggih. Ini Bapak ini ngasih info ke kami bahwa saya termasuk obatnya hati adalah dengan zikrullah. Masuk. Sebenarnya ini sudah masuk di cakupan ilmu. Ilmu itu kan luas. Makanya saya waktunya mepet, jadi saya nggak bisa jabarkan secara panjang. Jadi masuk di ilmu. Ilmu berupa zikir, dijalankan istiqomah, zikiri pagi sore, zikir apa aja, baca Quran, semua adalah penenang hati, obatnya hati. Banyak-banyak zikir Pak. Ingat loh, yang umur sudah 50 60 itu karek bahasa Jawa niku malaikat kliter terus. Iya kan? Wis nggak tahu jatah cita itu kapan gitu kan. Wis karek sebentar lagi lah. Ayo sisa-sisa ini diperbaikilah, diapii, perbanyak ibadah kepada Allah. Seorang sekali mikir-mikir dunia lah Pak. Imam Malik mengatakan umur 40 tahun Pak seorang oleh mikir dunia Pak. Umur 40 tahun seorang oleh mikir dunia. Biarkan anak-anak yang mikir dunia itu. Kita enggak 40 tahun sibuk-sibuk dalam duit ayo. Ya Allah, umur 40 tahun sibuk dalam duit, terus kapan kanggo ibadah gitu kan. Mikir teman-teman lagi ya Allah, ya semoga Allah ampunilah. Taib subhanakallahumma hamdik syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.